Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya Sinta di Dika Film. Apa kabar kalian semua para penggemar spoiler? Tentunya baik-baik saja, bukan? Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari seri film sebelumnya yang berjudul Wongtun 2 Dead End 2007. Buat kalian yang belum menonton seri pertamanya, silahkan bisa langsung cek di deskripsi atau langsung saja kunjungi channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian like dan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sedang berkendara melintasi jalanan hutan yang sepi. Terlihat wanita ini amat terburu-buru karena keinginannya untuk menghadiri acara syuting di hutan tersebut. Tak lama kemudian, sampailah ia di jalan bercabang. Ia pun berhenti dan merasa bingung harus memilih jalan yang mana. Tapi beruntunglah si manajer memberitahu wanita ini agar memilih jalan ke kanan. Namun di tengah perjalanan, di saat ia melaju dengan kecepatan tinggi, ia dikejutkan oleh seorang pria yang tiba-tiba berada tepat di depannya dan menabraknya. Sontak ia pun panik dan bergegas mengecek si pria tersebut. Namun ketika ia mengeceknya, sesosok pria tersebut terlihat aneh. Namun ia tetap menghiraukannya. Lalu di saat wanita ini memberikan pertolongan pertamanya, dan benar saja si wanita tersebut terkena prank oleh si Kang Jagal. Bibir ia pun digigit hingga hilang. Di saat ia ingin melarikan diri, sialnya datang Kang Jagal lainnya dengan membawa sebilah kampak dan mengampaknya hingga terbelah menjadi dua bagian. Dan film pun baru dimulai. Scene berganti kepada seorang pria yang bertubuh kekar. Ia adalah seorang mantan anggota militer. Pria yang menjadi panitia di sebuah acara reality show ini bernama Del. Ia mengundang cukup banyak kontestan, dan diantaranya wanita yang sudah modar tadi. Lalu si Jonas pria yang hobi bermain skateboard, si Elena yang jago onggek, Nina yang pandai melukis, dan Jack si cowok alim, serta cewek militer bernama Amber. BTW nih cuy, mereka semua ini akan dites untuk melakukan survival di hutan tersebut selama 5 hari dan diberi hadiah sebesar $100.000 yang jika dirupiahkan dapat membeli 70 ekor sapi. Wow. Pada akhirnya, pria bernama Del ini berusaha untuk membujuk salah satu kru kameramennya yang bernama Mara untuk menggantikan posisi wanita tersebut, dan ia pun menyetujuinya. Kemudian mereka semua dikumpulkan. Lalu Del mengingatkan bahwa misinya mereka ini harus bertahan terhadap jebakan-jebakan yang sudah terpasang, yang mana ketika jebakan itu berbunyi, mereka harus mencari kartu untuk menghentikannya. Jika tidak, mereka akan tereliminasi. Mereka juga dilarang membawa alat-alat komunikasi seperti handphone misalnya. Lalu Del pun membagi-bagi kelompok, yang mana satu kelompok ini terdiri dari 2 orang, dan acara pun dimulai. Namun, tanpa mereka sadari, CCTV memperlihatkan seseorang yang sedang dibunuh oleh sosok misterius. Ya siapa lagi ya kalau bukan Kang Jagal? Di sisi lain, kita diperlihatkan Del sang panitia yang sedang sibuk menyiapkan jebakan-jebakan untuk para kontestan. Pada saat itu, ia mendengar suara seperti ban bocor, dan benar saja, ketika ia beranjak pergi, ia dikejutkan dengan kendaraan yang ditumpanginya telah meledos terkena panah. Del yang mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, ia mencoba menantang sesosok yang mengganggunya, dan pada akhirnya sang panitia pun ngefly hingga pingsan terkena gaplokan Kang Jagal. Scene pun berganti kepada 2 sejoli, yaitu Jack dan Elena. Mereka berdua sedang melaksanakan syuting untuk melakukan adegan bercocok tanam.
Namun, si Jack tidak pernah tergoda yang mana pada akhirnya membuat si Elena bete dan murung. Kemudian kita diperlihatkan kepada Mara dan Nina. Mereka berdua sedang asyik berjalan, namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu. Mereka terjebak alat tersebut dan harus mencari sebuah kartu di pinggiran sungai guna menghentikan suara dari jebakan tersebut. Sesampainya di sungai, mereka pun melihat kartu tersebut tergantung di pinggir sungai. Ketika ia berusaha untuk meraihnya, tiba-tiba ia terpleset dan jatuh terjebur ke sungai. Namun beruntungnya, si Mara dapat terselamatkan dan berhasil menghentikan jebakan tersebut. Kembali lagi kepada Jack yang terus-terusan dipaksa untuk melakukan adegan hot dengan Elena. Elena pun sudah bersiap-siap dan menggerakkan seluruh kemampuannya, namun sia-sia. Si Jack terus menolaknya. Lalu si Elena yang sudah terlanjur engas malah mengajak si kameramen untuk melakukannya. Ia pun tidak bisa berkutik sama sekali saat Elena meraih mic-nya dan karaokean pun dimulai. Di saat yang bersamaan, si Mara pun melihat ayangnya yang sedang melakukan adegan tersebut. Ia pun merasa sakit hati dan tidak menyangka bahwa ayangnya sudah bertindak di luar batas. Namun Nina sang temannya terus berusaha memberinya semangat. Ayolah Mar, cowok kan masih banyak. Scene pun berganti kepada si Ember dan Jonas yang menemukan sebuah camp kecil dengan sebuah daging panggang di tengahnya. Mereka pun tergoda dan membawa daging tersebut guna untuk mayoran bersama. Kira-kira daging apa ya? Kembali lagi ke Mara yang sudah terlanjur sakit hati karena pacarnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk berhenti dari acara itu dan mencari jalan keluar dari sana. Namun ketika di tengah perjalanan, mereka malah menemukan sebuah rumah tua di dalam hutan itu. Mereka pun lalu masuk ke dalam rumah itu untuk mencari alat komunikasi. Mereka pun mengelilingi rumah itu dan Mara melihat di cermin seperti foto keluarga, tetapi dengan wajah yang aneh dan menyeramkan. Tak lama kemudian, terdengar suara jeritan seperti seorang wanita. Mereka pun dikejutkan dengan melihat keluarga Kang Jagal yang ingin melahirkan. Lalu ketika sang orok lahir, mereka berdua amat tidak menyangka karena wajah bayi tersebut terlihat sangat aneh dan menyeramkan. Saking asiknya ngegibah, tiba-tiba keberadaan mereka diketahui oleh keluarga dari Kang Jagal itu. Mereka pun langsung mencari jalan keluar, namun tak ada jalan untuk keluar selain melalui sepiten Kang Jagal. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari rumah tersebut dengan keadaan bau ee. Mereka pun berlarian hingga... Dan ya, Mara pun tewas dengan kapak yang tertancap di kepalanya. Lalu Nina yang berhasil selamat mencoba bersembunyi dari kejaran si Kang Jagal itu, dan beruntungnya ia tidak ketahuan. Alhamdulillah selamat. Kemudian scene beralih ke Elena dan kameramen yang baru saja selesai karaokean. Sang kameramen pun pamit kepada Elena untuk memonitor CCTV yang berada di mobilnya, sedangkan Elena berjemur di pinggir sungai. Namun, ketika Elena sedang asik berjemur di pinggiran sungai, terlihat dari kejauhan ada sesosok Kang Jagal muda yang sedari tadi mengintipnya. Lalu di saat yang bersamaan, si wanita ABG Jagal muda mengetahui kejadian itu. Ia merasa sangat cemburu. Saking rasa cemburu itu begitu besar, ia pun langsung saja mengejar Elena. Dan seketika Elena pun tewas mengenaskan oleh ABG Jagal tersebut. Kembali lagi ke Del yang tersadar dengan keadaan terikat. Ia melihat Kang Jagal itu sudah bersiap-siap meneteli si Del dengan pisau yang baru saja diasahnya. Lalu di saat itu juga para Kang Jagal datang dengan membawa mayat Mara untuk dijadikan stok makanan mereka. Dan setelahnya mereka pun pergi lagi untuk mencari sasaran berikutnya. Di saat Kang Jagal sudah siap untuk menguliti Del yang merupakan mantan militer, ia pun tidak bisa dibunuh semudah itu. Dan terjadilah perkelahian antara Del dan si Kang Jagal. Hingga pada akhirnya Del pun berhasil mengalahkan Kang Jagal itu dengan cara menembaknya. Scene beralih ke kameramen yang sudah berada di dalam mobil. Ia mencoba untuk memperbaiki CCTV yang oleng. Namun ia tidak menyadari bahwa sudah ada Kang Jagal yang berhasil masuk ke dalam mobilnya. Dan sang kameramen pun digeprak ala geprek bensu.
kembali lagi ke Jack dan Ember yang sedang menikmati daging yang sudah mereka cuci. Tak lama kemudian datanglah Nina dengan nafas yang terengah-engah dan sangat ketakutan. Nina pun menceritakan semua yang dialaminya dan mengajak mereka bertiga agar segera pergi dari tempat ini. Setelah mereka mendengar cerita dari Nina, mereka pun seketika panik dan kepanikan mereka makin bertambah ketika mereka melihat bahwa daging yang mereka makan ternyata adalah daging wanita pirang yang sudah dibunuh di awal scene tadi. Dan hal ini dibuktikan karena terdapatnya tato yang sama persis dengan wanita yang bernama Kimberly itu. Mendengar hal tersebut, mereka pun langsung muntah-muntah, lalu mereka memutuskan pergi dari hutan itu. Amber, let's go. Scene berganti kepada si Dale yang sedang mengendap-endap dan ingin mencoba memasuki ke dalam rumah tua yang ia temukan di hutan itu. Di dalam rumah itu, ia menemukan seorang pria tua. Dalam keadaan terluka, Dale pun sambil bercerita tentang makhluk-makhluk aneh di hutan tersebut. Dan pria tua itu menjelaskan kalau makhluk-makhluk aneh itu adalah makhluk yang sudah bermutasi akibat bocornya sebuah cairan kimia dari sebuah pabrik 30 tahun yang lalu. Seluruh penduduk mengungsi ke tempat lain. Namun ada sebagian keluarga yang memilih untuk menetap di sana dan terlibat perkawinan sedarah. Lalu ketika si Dale ingin pergi dari sana, tiba-tiba pria tua itu menyerangnya. Dan ternyata pria tua ini adalah orang tua dari para kang jagal itu yang sudah melakukan perkawinan sedarah sehingga menghasilkan anak-anak yang cacat. Sontak Dale langsung saja menyelipkan sebuah dinamit ke celana pria tua itu hingga tubuh pria tua tersebut hancur berkeping-keping. Kemudian scene memperlihatkan kepada peserta yang masih hidup sedang menyaksikan kang jagal sedang melakukan adegan dewasa. Mereka mengira salah satu dari sosok itu adalah Elena yang sedang diewes oleh Kang Jagal tersebut. Tapi ternyata itu adalah Kang Jagal ABG sang pembunuh Elena tadi. Lalu tiba-tiba sepasang Kang Jagal itu menyerang mereka dan terjadilah perkelahian di sana. Namun karena para Kang Jagal ini terlalu kuat, mereka pun lari dari sana hingga akhirnya mereka terpisah menjadi dua kelompok. Nina dan Jack dikejar-kejar oleh si Jagal ABG. Karena salah memilih jalur, mereka tidak punya pilihan lain selain melompat dari tebing. Sedangkan Jonas dan Ember, akhirnya mereka pun terkena perangkap. Lalu tiba-tiba dari dalam hutan datanglah si Kang Jagal lainnya. Mereka langsung memberikan panah asmaranya. Hanya dengan satu kali panah, Jonas dan Ember pun tewas seketika. Kembali ke Nina dan Jack. Mereka masih selamat dan sudah sampai di sebuah pabrik kimia yang sudah tua. Dan pabrik kimia inilah yang membuat para Kang Jagal bermutasi menjadi makhluk yang aneh. Ketika sudah masuk ke dalam pabrik itu, mereka pun menyadari kalau pabrik ini adalah markas dari para Kang Jagal karena terdapatnya mobil acara mereka dan bangkai mobil-mobil bekas lainnya di sana. Yang hal ini menandakan kalau para Kang Jagal itu sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Dan hingga pada akhirnya mereka pun ketahuan dan tertangkap oleh keluarga Kang Jagal. Lalu ketika Nina tersadar, ia melihat si kameramen yang sedang dicincang-cincang. Singkat waktu, makanan pun sudah dimasak dan disajikan. Lalu Nina diajak makan bersama dengan keluarga Kang Jagal. Nina pun dipaksa untuk memakan daging manusia. Di saat yang bersamaan, Dale datang dan mengalihkan perhatian mereka. Ia mencoba memancing para Kang Jagal itu agar dapat menyelamatkan Nina dan Jack. Alhasil, ia pun dikejar dan mendapatkan perlawanan hingga akhirnya Dale pun dapat membunuh kedua saudara Jagal itu. Kemudian setelah itu, Dale langsung menyelamatkan Nina dan Jack. Namun ketika mereka ingin pergi dari sana, Dale pun harus tewas di tangan para si Jagal tersebut. Kemudian si Jagal tua itu memberitahu kalau kedua anak mereka sudah tewas terbunuh. Mendengar hal itu, ia pun menjadi marah dan sangat dendam kepada mereka yang masih hidup. Si Nina berhasil keluar dari pabrik itu, namun tidak dengan Jack. Ia malah kesasar di tempat penggilingan daging. Si Jagal yang sangat marah langsung melempar Jack ke tempat penggilingan daging. Tapi untung saja Jack masih bisa bertahan.
Lalu Nina yang mendengar teriakan Jack langsung kembali masuk untuk menyelamatkannya. Dan dia berhasil memasukkan kedua psikopat itu ke tempat penggiling daging. Alhasil Nina dan Jack pun berhasil selamat dan mereka membawa mobil Kimberly untuk pergi dari sana. Why not? It's at least this fucked up family. Di akhir film, kita diperlihatkan kepada aliran sungai yang tercemar oleh limbah hijau dan air itu dipompa oleh seseorang. Terlihat seseorang itu sedang mengemban bayi jagal yang baru lahir tadi. Dan film Wong Tun yang kedua pun selesai. Menurut kalian gimana filmnya? Sangat menegangkan bukan? Film ini lebih seru jika kalian tonton secara fullnya. Jadi, kalian juga bisa ngerasain sensasi dari kesadisan dan ketegangan dari film ini. Mungkin itu saja ya yang dapat kita bahas pada video kali ini. Like sebanyak-banyaknya jika kalian suka. Saya Sinta di Dika Cirebon, pamit undur diri. Dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.